Gadis kecil ini adalah Ivy. Dia anak yang sangat istimewa. Dan mungkin itu sebabnya dia belum diadopsi. Dia anak terakhir di sana. Tapi tidak lama, karena dua calon ibu ada di sini untuk mengadopsinya. Jules dan Monica benar-benar berbeda. Dan itu membuat Ivy yang malang terbagi menjadi dua sisi berbeda. Ya, setidaknya direktur panti asuhan senang. Pertama, Monica ingin pamer betapa dia mencintai rock and roll. Dia tidak bisa hidup tanpanya. Kalau saja Ivy yang diadopsi Jules ada di sini, dia akan menyukai ini juga. Tapi Ivy yang ini agak sedikit aneh, dan dia tidak suka musik Monica. Dan dia sangat manja. Begitupun Ivy yang diadopsi oleh Jules. Tapi Ivy yang ini jauh lebih agresif dari yang satunya. Seolah dia biarkan semua emosinya mengatur hidupnya. Dan dia tidak peduli apa yang orang pikirkan tentang dia. Jika kau melihat si kembar ini, kau tidak akan bisa membedakan mereka. Pantas saja kasir ini semakin bingung. Monica tidak mengerti kenapa Ivy-nya suka warna-warna pastel. Dan Jules tidak bisa mengerti kenapa putrinya tidak suka hal-hal yang berwarna-warni. Mereka berdua tidak seperti ibu mereka. Dan mereka sangat tidak patuh. Andai saja mereka bisa bertukar, maka semuanya akan berjalan lancar. Tapi Monica dan Jules bahkan tidak memikirkan itu. Setiap hari, sesuatu yang aneh terjadi. Jules baru saja menemukan sikat gigi runcing yang aneh ini. Dan Monica menemukan selimut merah muda yang lucu yang membuat rambutnya berdiri tegak. Dia perlu memperbaharui sedikit dan membuatnya lebih tegak. Tapi dia lupa memperingatkan putrinya tentang daur ulangnya. Gadis malang itu hampir menjatuhkan marshmallow-nya dan suasana hatinya benar-benar hancur. Sementara itu, rumah Jules dipenuhi dengan barang-barang gelap. Dan dia tahu siapa yang meletakkannya. Tidak peduli seberapa keras para ibu berusaha, para putri tidak berubah. Monica tidak bisa mengubah gadis kecilnya menjadi bintang rock. Dan Jules tidak bisa menerima kenapa bintang rocknya tidak bisa manis. Seolah mereka berasal dari planet berbeda. Ivy yang diadopsi oleh Monica adalah malaikat kecil yang paling manis di dunia. Dia suka menggambar unicorn dan juga pelangi. Dan Monica tidak bisa mengerti kenapa Ivy suka warna-warna cerah. Karena warna favorit Monica adalah gelap dan suram. Tapi Ivy-nya Jules bisa memahami hal itu. Dia berpikir dunia ini terlalu berwarna. Dia tidak bisa lepas dari semua warna ini. Dia bisa mengistirahatkan matanya adalah saat dia menyetel TV menjadi hitam putih. Sekarang Ivy ini bisa santai. Monica masih berusaha menyesuaikan putrinya. Tidak bisakah kita ganti riasan cerah ini dengan yang lebih mengesankan? Tapi riasan Monica tidak bertahan lama. Keberadaan Ivy yang lembut sudah merusaknya. Apa Jules masih mencoba mengubah Ivy? Tentu saja. Pakaiannya yang runcing adalah prioritas utama Jules. Dia ingin putrinya menjadi lembut dan juga manis. Ketika sesuatu yang lucu menyentuh Monica, itu berubah menjadi sesuatu yang lebih seperti gayanya. Mengubah dirinya itu tidak akan mudah. Cerita tentang unicorn, putri, dan hal-hal lucu lain tidak menempel di kepalanya Ivy.
Ini tidak bisa membantunya tidur, justru membuatnya tetap terjaga. Cerita seram adalah kesukaan Putri Jules. Tapi Ivy yang lembut merasa sangat takut. Cerita paling buruk adalah tentang pria tikus yang merayap di bawah tanah. Semua yang Monica anggap lucu hanya membuat Ivy stres. Dia tidak akan tidur tanpa lampu malamnya. Kasihan. Strategi mengasuh Monica memang sangat aneh. Ivy bukan satu-satunya yang takut. Begitu juga tetangga mereka ketika mendengar dia berteriak. Sejujurnya, Ivy merasa seperti kehilangan sesuatu. Dia terus bermimpi bahwa dia sedang mencari separuh lainnya. Tapi mengenalinya itu bisa sangat sulit. Mereka sulit setia pada diri mereka. Tidak peduli seberapa keras mencoba, ibu mereka terus berusaha mengubah mereka. Monica tidak akan membiarkan Ivy yang lembut pergi dengan penampilan itu karena merusak kredibilitas jalanan Monica. Dan Ivy punya masalah yang sama. Jules menutupi semua pakunya, tapi Ivy suka pakunya. Jules hanya ingin putrinya aman. Bagaimana kalau dia jatuh dan melukai dirinya sendiri? Jangan pernah mencoba berdebat dengan ibumu. Ketika mereka di sekolah dan ibu mereka tidak melihatnya, gadis-gadis itu bisa menjadi diri sendiri. Dan mungkin mereka bisa akur kalau bukan karena murid baru. Kedua Ivy jatuh cinta padanya, yang artinya para gadis itu berkelahi. Bukan berkelahi dengan ibu, mereka berkelahi memperebutkan Nick. Ivy yang lembut ingin semua orang menyukainya. Bahkan proyek sainsnya benar-benar imut. Seperti sweater ini yang bisa mengisi daya ponsel menggunakan kekuatan pelukan. Itu sangat kreatif, tapi berhasil. Ivy semakin cemburu. Dia tidak sabar untuk memamerkan proyeknya. Dia menemukannya di kelas. Ini adalah mesin tato buatan sendiri. Itu sangat keren. Tapi gurunya tidak terkesan. Dan Ivy mendapat nilai F. Dia tidak peduli tentang itu. Yang dia pedulikan adalah sengaja menyebabkan masalah. Jika seseorang terlalu banyak tersenyum, itu harus berubah. Jadi Ivy yang lembut kehilangan teman kecilnya karena Ivy membebaskan mereka. Mereka harus masukkan kembali ke dalam toples, tapi mereka punya metode yang sangat berbeda. Dan mereka pasti berselisih. Itu menyakitkan. Tugas baru para siswa adalah membesarkan bayi. Ivy yang lembut sangat senang tentang itu. Tapi Ivy, ya, kau mungkin bisa menebak bahwa dia tidak sepenuhnya bahagia. Dia harus tetap kerjakan tugasnya, tapi tidak sendiri. Tugasnya adalah proyek bersama dengan ibu mereka. Kedua Ivy pasti akan terus berjuang, karena Monica dan Jules punya strategi pengasuhan yang sangat berbeda. Jika menurutmu Ivy bisa mengerjakan proyek ini tanpa ibunya, maka kau meremehkan Jules. Dan proyek bayi ini sangat cocok untuknya. Dia memperlakukannya seperti bayi sungguhan, dan dia memilihkan pakaian untuknya. Gadis-gadis ini benci proyek mereka. Tapi begitu sampai di sekolah, mereka bisa perbaiki keadaan. Mereka baru saja bertukar boneka. Nick mengalami masalah yang serius dengan proyeknya. Alih-alih boneka bayi, dia mempunyai bola di popok. Dia pasti akan dapat nilai F. Jadi Ivy datang untuk menyelamatkan. Dia menukar proyek mereka. Tapi ketika guru melihat bonekanya, gurunya ketakutan. Nick harus mengakui Ivy membantunya, jadi dia tidak dapatkan nilai F.
Jadi gurunya memanggil kedua ibu mereka untuk konferensi. Sorry. Ini pertarungan yang besar. Sudah jelas bahwa kedua keluarga butuh bantuan untuk bisa rukun. Saat si kembar bersentuhan, mereka menjadi satu orang lagi. Ivy menemukan keseimbangan batinnya. Benarkah ada pabrik di mana anak-anak yang sempurna diciptakan? Mereka memulai dengan normal, tapi setelah kau mulai menyesuaikannya, mereka menjadi anak sempurnamu. Dan persis seperti yang kau mau. Kepribadian dan penampilan mudah dikendalikan. Cukup tekan tombolnya, dan anakmu akan dibungkus dan siap untuk dikirim. Semoga tidak ada yang tercampur dalam prosesnya, atau nanti tidak berjalan dengan baik. Bayangkan saja, kau memesan seorang anak yang pemberontak, dan sebagai gantinya kau dapat marshmallow kecil. Atau mungkin sebaliknya, kau memesan malaikat kecil dan kau dapat setan kecil. Itulah inti dari video kami. Ivy si gadis lembut dapat seorang putri e-girl bernama Lori. Anak ini tidak seperti yang dipesan oleh Ivy, tapi hanya dia yang ada di kotak. Bagian terburuk bagi Ivy adalah pabriknya tidak menerima pengembalian. Jadi Ivy hanya akan harus menjadi ibu Lori. Kekacauan ini sangat tidak terduga. Dukung Lori dengan memberi suka dan berlangganan. Ivy menyadari bahwa anak ini harus dijaga. Ayo lihat kamarmu, sayang. Penuh dengan barang-barang merah muda. Karena Ivy mengharapkan anak perempuan yang lembut. Mungkin Lori bisa mendekorasi ulang dan membuat dirinya nyaman. Ivy tidak mengharapkan ini banyak perubahan. Ivy, kau tidak berharap putrimu punya kepribadian? Ruangannya terlihat berbeda, tapi jika Lori suka, begitu juga Ivy. Bagaimana kabar May? Tidak seperti Lori, May sangat manis dan juga lembut. Dan dia butuh banyak cinta. Dia berakhir dengan Melissa yang sangat tidak terduga. Hidup dengan imam seperti ini akan sangat sulit. Dia bahkan tidak bisa buka pintu. Tapi seperti Lori, May membuat beberapa perubahan. Jadi rumah Melissa punya kamar merah muda yang lucu. Bahkan May menghiasi teman ibunya. Tuan Bones tidak pernah selucu ini sebelumnya. Ini bukan tipe anak yang kau harapkan, iya kan Melissa? Ketika kau dan anakmu sangat berbeda, terkadang bisa membuat stres. Tapi bukankah itu keren? Setiap orang berbeda. Ibu baru kami harus mempelajari itu. Kau bisa coba melawannya, tapi tidak akan berhasil. Kau bisa coba sembunyikan cincin dan rantai e-girl, tapi dia masih bisa mendapatkannya. Ivy belum mengerti hal itu. Lihat, dia coba melawan putrinya. Dia hanya bisa menerima dan mencintai dirinya. Semakin Ivy mencoba mengubah Lori, semakin sedikit Lori ingin menurutinya. Dan dia tidak akan dapat rasa hormat. Menjadi ibu itu sulit. Anak-anak suka jenis pakaian yang berbeda. Apa ini? Paku? Aduh! Tapi Ivy tidak menyerah. Dia membuat kaos hitam baru untuknya dan Lori. Tapi itu tidak berhasil. Apa artinya ini? Sepertinya Lori memboikot ibunya. Jadi dia coba menghapus tanda itu. Dia berhasil. Sekarang para pria memakai rok merah jambu. Mungkin Melissa dan May semakin akrab. Sepertinya Melissa membuat makan malam. Tapi e-girl tidak membuat makan malam sebelum selesaikan solo drumnya. Jika pancinya dipukul keras, makanannya akan lebih enak. Tapi sejak dia dapatkan May, dia sulit melakukannya.
Dia meminjam stick drumnya untuk tujuan sendiri. Melissa menyukai stick drumnya, jadi kehilangan satu adalah sebuah tragedi. Ternyata May mengubah tongkatnya dan memberinya kekuatan sihir. Stick drum logam berat ini sekarang terlihat seperti tongkat sihir ibu peri. Oh, stick drumku yang malang. Melissa tidak akan lupa kehidupan yang sebelumnya. Benar yang mereka bilang, seorang anak mengubah hidupmu. Lori selalu memilih makanan yang cocok dengan kepribadiannya. Tapi Ibu Ivy tidak berhenti mencoba memaksakan preferensinya pada putrinya. Pemberontak tidak minum yogurt merah muda. Lori dan Ivy berselisih lagi. Dan kali ini Lori tidak akan lolos begitu saja. Karena dia meninggalkan jejak dan bisa ditemukan oleh Ivy. Ivy menemukan putrinya dalam suasana yang buruk. Dia tidak mau bicara. Ivy harus lebih lembut lagi lain kali dan pastikan Lori tidak mengacau. Melissa akan mendekorasi ulang rumahnya. Dan apa yang bisa lebih baik dari sekelompok paku? Sekarang bantal ini berteriak menjauh dariku. Tidak ada yang namanya terlalu banyak paku. Dekorasi ini akan membawa kedamaian dan harmoni batin. Hal yang bisa membunuh getaran Melissa adalah sudut yang tajam. Tapi meja ini tidak bisa membuat Melissa menangis. Tidak akan ada yang bisa. Jika kalian punya saudari kembar yang jahat, seperti apa mereka? Selanjutnya, lihat video kami tentang E-Mermaid dan Soft Mermaid. Sampai jumpa lagi!